atas kemudahan yang Allah bukakan kepada kita di pagi yang penuh barakah ini. Kembali kita dipertemukan dalam taman ilmu, taman surga, majelis yang mendatangkan ketenangan hati dan jiwa, majelis yang mengundang rahmat dan ampunan Allah, majelis di mana kita akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat-malaikat Allah, serta kita dipuji, disanjung oleh Sang Khalik di hadapan para makhluk yang ada di aras sana. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa cinta dan semangat untuk duduk dalam majelis ilmu dan taman surga seperti ini sampai kita menemui ajal. Ucapan salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kekasih kita, junjungan kita, qudwah kita. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar pandai memuji Nabi SAW, tetapi kita juga cerdas dalam mengikutinya, mencontohnya, karena sesungguhnya apalah arti pujian kalau tidak kita mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Maka kita sanjung Nabi SAW dengan pujian sebagaimana Allah SWT memerintahkan itu, serta kita tunjukkan kecintaan kita kepadanya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, ibu bapa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka, serta meninggikan derajat dan kedudukan di sisinya. Kemudian untuk para guru, para masyayikh yang telah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka dan anak keturunan mereka, dan Allah ridai segala apa yang mereka lakukan, dan semoga Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka semuanya. Ikhwafillah kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Risalatu Fadlil Islam yang kita pilih, yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasan risalah yang sangat luar biasa ini. Sampai pada hadis pagi ini kita akan berbicara tentang hadis yang dinukil oleh muallif kitab, yaitu tentang petunjuk di hari Jumat, petunjuk umat ini di hari Jumat. Setelah kita membahas hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan umat Islam jika dibandingkan dengan dua ahlul kitab sebelum ini, sebelum Islam, artinya al-Yahud wan Nasara, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan umat ini, memberikan keutamaan pada umat ini, walaupun dari sisi usia lebih singkat, pendek dari umat terdahulu, namun Allah Subhanahu wa taala lebihkan amalan-amalannya berlipat-lipat, dan jika itu kita kerjakan, Allah akan memberikan kepada kita melebihi dari dari usia umat-umat terdahulu dari amal mereka. Kemudian walaupun umat ini umat yang terakhir, tapi kemudian umat yang paling awal untuk masuk surga. Walaupun umat ini lebih sedikit dari sisi amal, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melebihkan pahalanya 2 kali lipat. Sebagaimana perumpamaannya, orang-orang ada orang yang bekerja dari pagi sampai siang, itu orang Yahudi, Allah berikan ganjarannya 1 qirat, gitu kan? Dan ada orang yang bekerja dari zuhur, dari siang sampai asar, maka Allah berikan ganjarannya 1 qirat. Itu orang-orang Nasrani. Dan kata Nabi SAW, ada yang bekerja dari setelah asar sampai terbenam matahari, itulah kalian umat ini, maka Allah berikan ganjaran 2 qirat. Ini perumpamaan yang indah. Ini juga pelajaran mahal bagi kita para guru, bahwa di antara metode pendidikan itu memberikan tamsil, sehingga itu memberikan gambaran dan pemahaman kepada murid. Nah, artinya dengan
perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW tadi, kita bisa memahami bahwa umat ini memiliki keutamaan, pahala yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum Islam. Nah, di ujung hadis itu, ya, Nabi SAW menyebutkan ketika mereka orang-orang Yahudi, ya, malana aktsara amalan wa aqalla ajaran. Kenapa kami banyak beramal sedikit pahala? Allah katakan hal naqastukum min haqqikum syai'a. Apakah ada hak kalian yang kami kurangi, kata Allah? Qalu la. Tidak, kata mereka. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Itulah kata Nabi SAW, di mana Allah mengatakan, itu adalah karuniaku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ikhwafillah, ini selesai pembahasan di sini, sudah selesai. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam halaman 17. Silakan dibuka bukunya. Wa fihi aidan, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ini dalam sebuah hadis ini juga dinukilkan dari sahabat Nabi Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, di antara hadis yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebelum kita ini sesat di hari Jumat. Ya. Fakana lil yahudi yaumus sabti, maka bagi orang-orang Yahudi hari ibadah mereka itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadah mereka. Walin nasara yaumul ahadi, adapun orang-orang Nasrani maka hari ibadah mereka adalah hari Ahad. Hari Ahad. Faja Allahu bina, kemudian Allah datangkan kita umat Islam, fahadana liyaumil jum'ah, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita di hari Jumat. Makanya dinamakan di awal tadi adalah, ya, petunjuk di hari Jumat. Allah berikan kepada kita petunjuk. Allah pilihkan bagi kita hari Jumat yang kita sebut dengan Idul Usbu'. Yang sering disebut bahwa hari raya pekanan kita. Dari Jumat adalah hari agungnya umat Islam. Hari rayanya umat Islam dalam sepekan. Ya. Wa kadzalika, kata Nabi SAW, hum taba'un lana yaumal jum'ah. Demikian juga mereka nanti, orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti kita di hari kiamat. Mengikuti kita di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunia, kita ini umat yang paling terakhir di dunia ini. Enggak ada lagi umat setelah ini. Kita umat paling terakhir. Adakah seorang Rasul dan umat setelah kita? Tidak ada. Dan akan berakhir nanti dunia ini dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Namun kita adalah orang umat yang paling awal nanti, ya, dihisab, diperhitungkan, dan orang atau umat yang paling awal untuk masuk surga. Selesai. Walaupun Nabi kita SAW adalah Nabi yang terakhir, tapi Nabilah yang akan mengetuk pertama kali pintu surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, ya. Terus Nabi SAW, apakah dia masuk sendirian? Tidak. Nabi menunggu umatnya, menanti umatnya, nggak mau masuk sendirian. Setelah umatnya berkumpul, Nabi masuk surga. Maka malaikat mengatakan, siapa anda? Man anta? Siapa kamu? Kata dia, ana Muhammad. Masya Allah, malaikat mengatakan, bika umirtu an la aftahal jannah, ya, karena kamulah Muhammad, aku
tidak boleh membuka pintu surga ini. Kalau engkau sudah mau masuk, maka aku bukakan. Bayangkan itu ya. Jadi surga tidak boleh dibuka pada. Tidak boleh. Sampai Nabi Muhammad SAW mengetuk pintunya. Bayangkan. Dan Nabi SAW tidak mau sendirian. Bersama umatnya, ditunggu umatnya. Bayangkan. Kecintaan Muhammad SAW kepada umat ini yang mesti kita syukuri. Banyak orang tidak tahu itu. Bahkan Nabi SAW mendoakan kita bukan hanya sekedar di dunia ini, meminta kita keselamatan untuk kita, memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan, bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di akhirat kelak Nabi SAW akan selalu mendoakan umat ini. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang bicara tentang petunjuk di hari Jumat yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, waqala syarih Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam hadis ini, wa hadza aidan, ini juga fihi fadlul Islam. Hadis yang kedua ini, hadis yang kedua yang sedang kita baca ini adalah hadis yang berbicara tentang fadlul Islam, keutamaan Islam. Wa anna ahlahu, ya, bahwa sesungguhnya pemeluk agama ini, ya, ini orang-orang yang memiliki Islam sebagai agamanya, afdalul umami yaumal qiyamah. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa sesungguhnya umat Islam adalah umat yang terbaik di hari kiamat. Bayangkan, umat Islam umat yang terbaik di hari kiamat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam waddaha dzalika bi yaumil Jum'ah. Nabi jelaskan itu di hari Jumat. Nabi jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa umat ini walaupun umat terakhir, tapi umat yang paling pertama nanti akan diperhitungkan, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nabi, kata Nabi SAW, ada nabi pada yang tidak ada umat satupun. Nabi datang nggak ada pengikut. Ada nabi yang datang hanya 2-3 orang. Ada nabi yang hanya datang beberapa orang. Tapi Nabi Muhammad SAW datang dengan banyak pengikutnya. Alaihi salatu wassalam. Ini patut kita syukuri bersama. Maka kita berharap bukan hanya kita dan anak keturunan kita, keluarga besar kita, bagian daripada umat Muhammad yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita minta kepada Allah SWT agar kita ini, keluarga kita, istri kita, anak keturunan kita, cucu cicit kita nantinya bagian daripada umat Muhammad yang datang bersamanya di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, fallahu jalla wa ala menjelaskan, ya, Allah menjelaskan, ja'ala lil umami yawman minal usbu'i yatafarraghuna fihi lil ibadah. Kata Syekh Shalih Fauzan, Allah menjadikan, ya, bagi umat-umat ini, bagi umat-umat satu hari dari dalam sepekan yang mereka ini yatafarraghuna fihi lil ibadah, mereka ini fokus untuk ibadah. Ya, Allah jadikan dalam hari sepekan itu, dalam 7 hari, ada hari yang Allah pilihkan untuk ibadah yang disebut dengan Eid al-Usbu'i atau hari raya pekanan kita. Mari kita lihat, kata Syekh Shalih Fauzan, fal yahud, adapun orang-orang Yahudi, ikhtaru yaum as-sabt, mereka memilih hari Sabtu. Nah, mereka memilih hari Sabtu. Ya, memilih hari Sabtu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innahul yaum alladzi istaraha Allahu fihi, hari Sabtu itu hari di mana Allah istirahat. Nah, ini mereka mengatakan Allah istirahat. Dari mana? Biza'mihim ba'dama ta'iba min khalqis samawati wal ard. Dengan lisan yang mengatakan bahwa Allah lelah di hari Sabtu itu dikarenakan setelah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah bahasa dusta, ya, tuduhan, memandai kalau bahasa kita. Memandai-mandai, membuat label ataupun
perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita aja pilih hari Sabtu. Karena Allah istirahat di hari Sabtu setelah lelahnya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalla wa hasya. Ini adalah ucapan yang tidak betul. Ya, ucapan yang tidak betul. Haitsu khalaqaha fi sittati ayyam, di mana Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Bidayatuha yaumul ahad, dimulai dari hari Ahad, wa nihayatuha yaumul jum'ah, dan berakhir di hari Jumat. Nah, jadi hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah kata mereka. Baik. Qalu wa yaumas sabti tafarraghallahu fihi wastaraha. Allah ya betul-betul di hari itu, di hari Sabtu itu adalah hari Allah khususkan dan Allah jadikan hari istirahatnya. Fa'tabaru yauman li'ibadatihim, maka mereka anggap hari Sabtu adalah hari yang hari ibadah mereka, hari yang mereka khususkan dalam ibadah. Bayangkan, ini hari Sabtu. Orang Yahudi itu hari Sabtu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan waqad kadzabu 'ala Allah, mereka telah berdusta atas nama Allah. Ini tidak benar anggapan dari Sabtu Allah istirahat. Allah tidak kenal dengan lelah. Allah tidak kenal dengan capek. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Qaf ayat 38, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda", telah kami ciptakan langit dan bumi kata Allah, "wa ma bainahuma fi sittati ayyam", dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi dalam 6 hari Allah ciptakan. "Wa ma massana min lughub", dan kami tidak merasa lelah. Allah sendiri yang membantah ucapan mereka hari Sabtu itu, hari di mana Allah istirahat karena lelah menciptakan langit dan bumi. Al-lughub kata para ulama ay min ta'ab, yang lengket kepada kita ya sifat lelah itu manusia, makhluk. Allah tidak pernah lelah. Kita ini makhluk lelah. Kita tidak sanggup ya dalam energi yang full setiap hari sampai sore hari, tidak sanggup. Kita punya keterbatasan. Tenaga fisik punya keterbatasan. Allah maha sempurna. Allah maha sempurna, tidak memiliki keterbatasan. Allah tidak pernah lelah. Wa fi hadza raddun ala za'mihim al-batil, dalam ayat ini adalah bantahan terhadap anggapan orang-orang Yahudi yang batil tadi, bi anna Allah istaraha yaumus sabt, karena Allah istirahat di hari Sabtu. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu istirahat dari Sabtu, itulah mereka pilih, karena itulah mereka pilih bahwa hari istirahatnya Allah, maka tentu ini adalah jawaban yang anggapan yang batil, dan sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala anggapan mereka dalam surah Qaf ayat 38. Jelas? Wa amman nasara, kata Syekh Shalih Fauzan, adapun orang-orang Nasrani, fakhtaru yaumal ahad, orang Nasrani memilih ibadah mereka di hari Ahad, ya. Mereka datang untuk ibadah di hari Ahad. Qalu li'annahu al-yaum, karena hari Ahad itu adalah hari alladzi ibtada Allahu jalla wa ula fil khalq, karena hari Ahad adalah hari permulaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Jelas ya? Hari Ahad, hari di mana Allah memulai. Maka fahuwal yaumul awwal minal ayyamis sittah. Jadi kata mereka, hari Ahad adalah hari ya permulaannya dalam sepekan. Jadi dalam sepekan itu mulanya hari Ahad. Hari Ahad itulah Allah SWT menciptakan apa yang Allah ingin ciptakan. Ya. Fakhtaru lihazas sabab. Mereka pilih kenapa ibadah mereka di hari Ahad, karena hari itu adalah hari ya awal di dalam sepekan Allah menciptakan apa saja. Jelas? Nah, kalau orang Yahudi tadi memilih hari Sabtu karena hari istirahatnya Allah. Orang Nasrani memilih hari Ahad karena hari ya, yang merupakan awal hari dalam sepekan. Awal hari. Baik ya. Fakhtaru lihada as-sabab. Wa amma hazil ummah, kata Syekh Shalih Fauzan, adapun umat ini, umat Islam, fallahu
huwallazi ikhtara laha yaumal jum'ah. Allah yang pilihkan hari Jumat itu untuk kita, untuk umat Islam. Li'annahu afdalul ayyam. Allah pilihkan karena hari Jumat merupakan hari terbaik dalam sepekan. Fihi takamul khalq, di hari Jumat sempurna penciptaan semuanya. Wa fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan hadis Nabi kita SAW. Wa fi ukhrija minal jannah, di hari Jumat pun Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diciptakan di hari Jumat. Kemudian Adam alaihissalam tinggal di dalam surga, ya, kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sehingga Allah keluarkan dia dengan dari surga di hari Jumat itu. Wa fihi taqumus sa'ah, di hari Jumat Allah akan hadirkan, tegakkan hari kiamat. Kapan hari kiamat? Itu hari Jumat berdasarkan hadis Nabi, tapi Jumatnya kapan? Allah yang Maha tahu. Ya. Fahuwa yumun azim, dan dia adalah hari yang agung. Fakhtarahu Allahu li hadhil ummah, maka kanya Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi umat ini hari Jumat sebagai hari ibadah mereka. Ya, Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamikum yaumul jum'ah, sebaik-baik hari kalian dalam sepekan adalah hari Jumat. Hari Jumat, maka kita agungkan hari Jumat itu dengan kebaikan, dengan amalan, ya, kita isi hari itu dengan ketaatan. Makanya orang yang tidak salat Jumat, ini adalah kelalaian yang luar biasa. Hari raya dalam sepekan adalah hari Jumat, di mana kita mendatangi rumah Allah SWT. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hari salat Jumat, di mana Allah SWT mengirim para malaikat yang mencatat siapapun yang datang ke salat Jumat. Apabila khatib sudah naik mimbar, tuyas suhuf, maka catatan-catatan itu ditutup. Sudah, malaikat tidak lagi mencatat keutamaan-keutamaan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang datang pada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, kan begitu, Allah berikan pahala paling tidak sama, ya, di hari Jumat tersebut. Nah, kita merayakan, memuliakan, bahkan di antara amalan yang paling dianjurkan di kebenaran kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fal yahudu wan nasara hasadul muslimina ala hadha, orang-orang Yahudi dan Nasrani hasad kepada kaum muslimin atas kelebihan ini. Walam yahsaduhum ala syai'in mithlama hasaduhum ala yaumil jum'ah, tidak ada hasad yang melebihi mereka kepada umat ini daripada hasad mereka terhadap hari Jumat yang Allah pilihkan bagi umat ini. Alladzi ikhtassallahu bihil muslimin, yang Allah khususkan bagi kaum muslimin. Wa adalla anhu al-yahudu wan nasara, dan orang-orang Yahud dan Nasrani sesat, ya, di hari Jumat itu. Fahada, kata Syekh Shalih Fauzan, fihi fadlu hadhil ummah, ini adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan umat ini. Wa fihi fadlu yaumil jum'ah, dan di samping bicara tentang keutamaan, ya, umat ini, hadis ini juga bicara tentang keutamaan hari Jumat itu. Di antara bicara tentang keutamaan umat ini, umat Islam, hadis ini juga bicara tentang keutamaan hari Jumat itu sendiri. Wa anna Allah Ta'ala akhtara lahum yaumal jum'ah, Allah pilihkan bagi mereka hari Jumat li'ilmihi subhanahu wa ta'ala, karena ilmunya Allah yang maha tahu, ya, anna hadzal yaum afdal ayyam, karena hari ini adalah hari yang paling terbaik dalam sepekan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji Allah atas nikmat yang telah Allah pilihkan bagi umat ini di hari Jumat, hari di mana hari rayanya orang-orang muslimin dalam sepekan, hari besarnya orang-orang muslimin, dan hari-hari terbaik, hari terbaik yang dimiliki oleh umat Islam dalam sepekan adalah hari Jumat, ya. Allah melebihkan setiap waktu itu, tidak sama dengan setiap waktu Allah lebihkan, dan setiap tempat bahkan Allah lebihkan juga. Ada keutamaan waktu, ada keutamaan tempat, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, di antara tempatnya Mekah dan Madinah, ya. Kemudian Allah lebihkan dalam sepekan adalah di hari Jumat, ya, dalam sebulan adalah bulan Ramadan, ya, Allah pilihkan Ramadan, bulan yang paling afdal, sayyidus syuhur, yang merupakan induknya para bulan atau induknya bulan-bulan
dalam setahun. Ikhwah fillah, dari hadis yang sudah kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala pilihkan hari Jumat adalah hari umat Islam, dan ada Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan karena kesempurnaannya hari Jumat. Banyak hadis-hadis yang bicara tentang hari tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa mengagungkan hari Jumat, mengisi waktu kita dengan kebaikan, dengan sebaik-baik amal. Hari yang sangat mulia yang Allah pilihkan, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memilihkan kita umat ini di hari Jumat. Allah yang tahu, yang maha luas ilmunya, yang Allah memilihkan ya keutamaan tentang hari Jumat ini. Ikhwah fillah, inilah pembahasan hadis yang bisa kita sampaikan pada pagi yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dan berikan kepada kita semangat di dalam menuntut ilmu. Insyaallah mungkin besok Rabu dan Kamis kita libur karena insyaallah pagi ini ada safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, dan akan kita sambung pada pekan berikutnya, Yaumul Itsnin Al-Qadim insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.